Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, sebagaimana biasanya kita tahu bahwa kita masih berada dalam PSBB ya, seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita memang harus sabar untuk kita bisa bersama-sama kembali. Tapi sekali lagi hadirat Tuhan, kuasa ibadah tidak pernah terbatas oleh waktu dan tempat. Setiap kita sungguh-sungguh dibawa, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengalami hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Rohnya yang diberikan kepada kita adalah roh yang tak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh kondisi, keadaan apapun, termasuk keadaan hati kita. Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa. Kalau hati kita mungkin merasa sesuatu yang kurang nyaman atau kita merasa malas, percayalah, ketika engkau mengizinkan Roh Kudus bekerja mengalir, sebab kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kesukaan untuk kita bersekutu, beribadah itu bukan datang dari diri kita. Jemaat, kita harus tahu bahwa kalau kita mau menyembah, mau beribadah, mau bersekutu, bukan oleh karena perasaan kita, bukan oleh kebiasaan kita, bukan oleh karena kemauan manusiawi kita, bukan. Tapi sebenarnya itu adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi mari izinkan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja, maka sesungguhnya tidak ada hal apapun yang dapat membatasi kuasanya untuk menolong kita, membangkitkan rohnya di dalam kita untuk kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Allah dengan gairah yang kudus, dengan semangat yang tidak pudar, semangat yang menyala-nyala di dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam kerinduan kita bersekutu dan menyembah Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita tahu minggu terakhir di bulan Mei ini adalah minggu yang khusus karena kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, atau yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Penta itu 5. Jadi benar-benar hari yang ke-50 setelah kebangkitan Kristus. Allah menggenapi firman-Nya ketika Tuhan berkata, tinggallah di Yerusalem, jangan keluar dari sana sampai engkau diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Demikianlah yang terjadi ketika murid-murid mentaati melakukan kehendak Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Maka mereka dikatakan mereka diam tinggal di Yerusalem. Maka dikatakan pada Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayat 12 dikatakan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Sesudah mereka sampai di kota itu, ayat 13, naiklah mereka ke loteng tempat penginapan itu, ruangan atas penginapan itu. Mereka itu adalah para murid, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon bin orang Zelot, termasuk juga Yudas bin, bukan Iskariot ya. Iskariot sudah almarhum. Iskariot sudah mati, dia akan membunuh dirinya begitu dia tahu itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Di sini adalah Yudas bin Yakobus. Mereka pun bertekun dengan bersehati dalam doa bersama-sama. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya murid-murid betul-betul melakukan perintah Tuhan Yesus untuk mereka diam di Yerusalem, untuk mengambil sikap menanti-nantikan Tuhan. Dengan beberapa perempuan bersama mereka, yaitu diantaranya Maria ibu Tuhan Yesus sendiri dan saudara-saudara Tuhan Yesus. Dengan kata lain, keluarga Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Keluarga Tuhan Yesus, adik-adik Tuhan Yesus secara manusia itu sudah bertobat, percaya bahwa kakak mereka yang sulung atau Yesus Kristus Tuhan itu adalah Mesias, Juru Selamat. Mereka bertekun, berdoa, menantikan hari yang diberitahukan oleh Tuhan. Kalian harus menantikan waktu itu, di mana aku akan mencurahkan rohku, seperti yang sudah disampaikan oleh Rasul Petrus ketika dia dipenuhi
Roh Kudus pada hari Pentakosta bagaimana dia mengatakan, apa yang terjadi pada kami ini adalah seperti yang dikatakan oleh Yoel. Rasul pasal 2 ayat yang 15. Semua yang terjadi, lihat hari masih pukul 9, kami bukan mabuk anggur. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Demikianlah firman Tuhan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ayat 17. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Juga ke atas orang-orang tua akan mendapat mimpi. Bila mana hal ini bisa terjadi, penglihatan, nubuat, mimpi bisa dialami. Ini adalah hal yang supranatural. Ini bukan sekedar melihat-lihat, bukan melihat gambar kemudian dibayangkan, diimajinasikan kemudian, bukan. Ini sebuah penglihatan rohani, penglihatan dari surga, termasuk kata-kata nubuatan, yaitu berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang, peristiwa-peristiwa yang manusia nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Tetapi orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka akan memberitahukan hal-hal apa yang terjadi melalui nubuatan. Bahkan itu akan diteguhkan lewat mimpi-mimpi yang akan terjadi. Demikianlah yang Tuhan lakukan juga ke atas hamba-Hambaku, laki-laki dan perempuan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas mereka, dan mereka juga akan bernubuat. Ayat 18. Maka 19 dikatakan, aku akan mengadakan tanda-tanda di atas di langit, dan mujizat-mujizat aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bumi di bawah. Darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi bukan seperti. Tidak ada kata seperti di situ. Bulan menjadi darah. Menjadi darah, nggak ada kata seperti. Seperti itu. Bunga plastik ini seperti aslinya, tapi dia bukan bunga. Dia cuma plastik yang dibentuk menjadi seperti bunga. Tidak ada kata seperti. Jadi ini luar biasa. Matahari berubah menjadi gelap gulita seperti awan, bukan. Inilah hal yang luar biasa. Bulan akan menjadi darah, bukan menjadi seperti darah. Artinya hal-hal yang dahsyat, karena Tuhan sudah mengatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat. Perhatikan kata itu. Dan tanda-tanda. Bila mana itu terjadi? Ya tadi ketika gereja Tuhan mengalami lawatan Roh Kudus yang dijanjikannya. Jemaat Tuhan, Roh Kudus itu sudah dicurahkan pertama kali, itulah 2000 tahun yang lalu. Penerima pertamanya adalah ke-12 rasul bersama-sama dengan 108 orang lainnya. Artinya 12 tambah 108, 120 orang. Tepatnya semua orang yang berkumpul di loteng Yerusalem itu 120 orang. Rasul-rasul bersama keluarga Tuhan Yesus, bisa jadi itu bersama istri dan anak-anak rasul-rasul. Itulah keluarga-keluarga. Makanya keluarga-keluarga Allah itu akan dilawat, itu akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang ada di situ lihat keluarga Tuhan Yesus, berarti Petrus dan keluarganya. Rasul-rasul itu punya keluarga, bukan tidak ada keluarga. Mereka punya istri, itu disebutkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9. Tidakkah aku mempunyai hak seperti rasul-rasul yang lain untuk dilayani bersama istri-istri mereka? Paulus memberitahukan bahwa mereka punya istri dan anak. Jadi itu bisa jadi 120 ini, bayangkan 12 rasul dan keluarga-keluarga mereka yang pas bersama keluarga Tuhan Yesus. Semuanya ada dalam keadaan menanti-nantikan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah. Maka kuasa yang luar biasa terjadi. Dan sebelum tanda-tanda mujizat yang terjadi di langit, di atas, dan di bumi, di bawah, matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, terlebih dulu Allah mempersiapkan umatnya sebelum peristiwa yang besar itu terjadi. Sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mulia itu. Sebab dikatakan kemudian 21, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jelas ini sebuah keadaan, kondisi yang tidak main-main. Memang peristiwa akhir zaman. Tetapi ketika Roh Kudus, Roh Allah
dicurahkan, dinyatakan kepada kita, itulah yang akan menolong kita melewati semua keadaan yang secara manusia pasti mencemaskan. Pasti bulan menjadi gelap gulita. Bukan seperti gelap gulita ya, gelap gulita ayat 20 katakan. Dan matahari menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Ini bukan sebuah peristiwa. Kita akan kaget sekaget-kagetnya hal-hal yang tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Dalam sepanjang abad itu akan terjadi pada akhir zaman, dan saya memberitahukan akhir zaman itu sekarang. Kita tidak perlu lagi dibingungkan di pertanyaan kapan akhir zaman itu sekarang. Tanda-tandanya sudah begitu nyata, supaya kita sungguh-sungguh siap dengan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Kita tidak lagi heran. Semuanya itu harus terjadi. Langit dan bumi akan digoncangkan. Mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi. Seperti yang dikatakan penulis kitab Ibrani. Waktu itu suaranya menggoncang bumi saja, tetapi satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit bumi akan digoncangkan. Inilah yang disebutkan oleh Yoel dan sekaligus yang dikatakan kembali oleh Rasul Petrus, yaitu akan ada mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bumi. Matahari, bulan, dan di bumi ada apa? Kalau di langit matahari menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, di bumi ada apa? Ada darah, api, dan gumpalan asap. Darah, api, dan gumpalan asap ini sekali lagi ini bukan sebuah keadaan. Jadi maaf saya memberitakan, kalau kita sudah cemas dengan COVID itu bukan tanda yang utama. Ini belum apa-apa. Kalau kita memberitahukan tanda yang paling luar biasa itu adalah darah, api, dan gumpalan asap. Sampai bulan menjadi darah, matahari. Sebuah keadaan kita dengan keadaan seperti ini. Dunia, bagi anak-anak Tuhan kita tidak perlu takut, ini bukan apa-apa. Belum apa-apa. Kalau kita dengan COVID aja kita sudah gemetar, kita sudah khawatir, aduh bagaimana? Bagaimana lagi dengan tanda-tanda, padahal Alkitab memberitahukan ada tanda-tanda kedatangan yang lebih daripada itu. Penyakit masih bisa dideteksi. Oh penyakit, sekarang ini buktinya para kedokteran ahli obat-obatan farmasi sedang berusaha mencari vaksinnya, masih bisa temukan. Tapi kalau matahari sudah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, siapa yang bisa mencari sebab musababnya? Siapa yang akan bisa mencari asal usul penyebab itu? Kalau di bumi sudah terjadi darah, api, dan gumpalan asap, siapa yang bisa menghentikan itu semua? Tapi bagaimana keadaan kita? Dunia akan takut, dunia akan cemas, dunia akan bingung, dunia akan khawatir dengan keadaan itu. Sekarang aja sudah terjadi. Tapi yang penting kita ketahui, kenapa kita harus sungguh memahami hari Pentakosta. Pentakosta ini adalah pertama hari di mana gereja Tuhan dilahirkan. Gereja Tuhan, kalau kita mau tanya kapan gereja Tuhan itu lahir, organisasi-organisasi gereja punya hari kelahiran. Tapi maaf, itu hanya organisasi gereja. Itu hanya kapan bangunan itu berdiri. Oh gereja ini baru berdiri, dibangunnya tanggal sekian, tahun sekian. Itu cuma bentuk organisasi bangunannya. Tapi gereja yang disebutkan oleh Alkitab yang sesungguhnya, gereja yang dibangun bukan oleh karena darah dan daging, oleh pikiran manusia, tapi sepenuhnya oleh Roh Allah yang melawat manusia. Itu terjadi pada hari yang disebut hari Pentakosta. Sebab itu hari Pentakosta seharusnya menjadi suatu hari yang harus kita perhatikan dan serius. Sebab itu Allah tidak menyuruh kita merayakan hari Natal. Tidak ada ketetapan, hei rayakan hari kelahiranku ya, jangan lupa. Tidak ada. Tapi hari Pentakosta adalah menjadi satu hari yang disebutkan oleh Alkitab. Mereka berkumpul di Yerusalem karena mereka merayakan hari Pentakosta. Kalau hari yang disebutkan oleh Alkitab itu adalah hari yang memang dituliskan untuk dirayakan, baik oleh orang Yahudi, orang Israel maupun orang Kristen, adalah hari Paskah sama hari Pentakosta. Hari Paskah, hari tanda kemenangan yang luar biasa. Karena Paskah itu adalah peringatan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Itu sebagai simbol kehidupan manusia lama kita beralih dari Mesir, kehidupan lama, kepada kehidupan yang baru dalam Kristus. Itulah tinggal di tanah perjanjian. Demikian juga Pentakosta adalah sebuah pernyataan Allah bagi gerejanya. Ketika ia bangkit, ia memberikan kemenangan. Ia bangkit memberi kemenangan bukan untuk dirinya, tetapi sebaliknya Allah memberikan kemenangan kemuliaannya untuk gerejanya. Bila mana gerejanya dapat mengalami kemenangan kemuliaannya, bila mana Allah tidak cukup, anak Allah tidak cukup mati dan bangkit dan naik ke surga. Tidak cukup.
Makanya hari raya Pentakosta ini harus menjadi sebuah hari perhatian utama. Kalau memang Kristus sudah lahir, sudah naik ke surga dan selesai rencana Allah di bumi, maka Tuhan tidak perlu memberitahukan tentang jangan kemana-mana. Lihat, tidak ada sebuah perayaan apapun sampai ada sebuah pesan penting yang katakan Tuhan melarang mereka. Kisah Rasul 1 ayat 4, Tuhan melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Seperti apa katakan sebelumnya kepadamu, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada sebuah perintah yang penting di sini. Roh Kudus itulah permulaan bagaimana gereja Tuhan mulai dibentuk, dilahirkan di dunia ini. Tanpa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, maka kumpulan orang percaya hanyalah kumpulan orang-orang percaya yang bersifat Yahudisme, ke-Yahudi-Yahudian. Maka kita semuanya akan berjenggot. Ya. Kalau Yahudi kan jenggotan, semuanya ininya panjang, godek. Apa bahasa Indonesia godek? Ini janggut ini ya. Jambang. Ya. Terus kemudian pakai tutup. Itu Yahudisme, kita akan seperti itu, pakai jubah panjang-panjang. Yahudisme yang terjadi, penyembahan yang hanya bersifat. Tapi Tuhan tidak, Tuhan katakan kita menyembah Kristus yang disebut Kristen. Kristen itu luar biasa. Tidak ada batasan Yahudi. Tidak ada lagi Yahudi menjadi sebuah kelompok penyembah Allah yang eksklusif. Allah tetap ingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi berbicara tentang keselamatan, pengakuan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah bangsa-bangsa, maka bukan lagi Yahudi secara eksklusif. Itulah yang disebut dengan Kristen. Sebab itu orang Yahudi sekarang ini yang tidak percaya Yesus pun tidak akan selamat. Tidak menerima Kristus dalam iman Kristiani tidak akan selamat. Karena yang menyelamatkan bukan lagi sekedar apa yang mereka pahami dalam kitab Taurat, tapi harus mereka pahami melalui Kristus Yesus yang telah datang dan sudah meneguhkan bagaimana Kristus itu di dalam orang percaya melalui Roh Kudus. Makanya kumpulan orang percaya tidak disebut sebagai kumpulan Yahudisme atau Yudaisme, bukan, tapi disebut orang percaya disebut dengan Kristen. Itulah disebut dengan para pengikut Tuhan Yesus yang disebut Kristen beribadah dengan kumpulan yang disebut dengan bahasa sekarang adalah gereja. Walaupun Alkitab tidak memakai kata gereja ya. Alkitab memakai kata jemaat. Jemaat, kata jemaat itulah yang diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari itu menjadi gereja. Seperti yang dikatakan oleh Rasul tulisan Matius tentang nubuatan Tuhan Yesus terhadap Petrus, Matius 16 ayat 18. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, kata jemaat di situ adalah eklesia, gereja. Disitulah pertama kali kata gereja, tapi bukan gereja dalam tulisan gereja, jemaat. Itulah kumpulan orang percaya. Bila mana jemaat ini ditegakkan, didirikan di atas batu karang? Bila mana pertanyaannya? Pada waktu itu Tuhan hanya bernubuat. Tuhan Yesus menyampaikan nubuat. Inilah nubuat, sebuah peristiwa akan datang. Gereja belum ada. Yang ada adalah pengikut-pengikut aja. Menjadi gereja itu berarti menjadi kumpulan orang yang bersama-sama menyembah Allah, bersama-sama dalam satu iman dan dalam satu roh, memiliki tujuan yang sama. Itulah jemaat. Makanya itu jemaat baru lahir setelah Tuhan Yesus mati dan naik ke surga dan Roh Kudus turun memenuhi mereka pada Kisah Rasul pasal 2 hari Pentakosta. Baru disitulah lahirlah jemaat. Disitulah lahirlah gereja. Makanya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus adalah lahirnya gereja. Sebagaimana Roh Kudus memenuhi gerejanya, membangun gerejanya di atas rasul-rasul dan nabi-nabi melalui kepenuhan Roh Kudus, demikian juga gereja Tuhan akan mengalami lawatan Allah di hujan akhir, awal dan akhir, di akhir zaman secara luar biasa untuk mempersiapkan gereja Tuhan dalam menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Hanya dengan kepenuhan Roh Kudus,
di dalam gereja, di dalam jemaat Allah, maka gereja Tuhan sanggup, dapat, siap menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Sebab itu gereja Tuhan tidak akan kaget, tidak akan takut, tidak akan shock. Sebagaimana rasul-rasul pada waktu itu mereka siap untuk menjadi martir ketika mereka berdiri, padahal mereka tadinya penakut, pengecut. Semuanya takut ditangkap oleh tentara Romawi. Tetapi begitu Roh Kudus mengurapi mereka, mereka menjadi pendekar-pendekarnya Allah luar biasa. Mereka berdiri di Yerusalem memperkatakan, siapa Yesus Kristus yang kalian salibkan orang Nazaret itu, bertobatlah kalian. Tidak ada ketakutan. Demikian juga gereja Tuhan di akhir zaman. Kita menerima janji seperti yang dinubuatkan Pengulangan oleh Rasul Petrus, yaitu bahwa pada hari-hari terakhir di Rasul 2, tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, kita baru COVID aja keteteran. Kalau ada orang Kristen yang takut dengan COVID, dengan alasan apapun, maaf, Roh Kudus belum nyata. Kalau kau takut, aduh Pak, bagaimana nggak takut ini? Kerjaan ini, udah ada usaha, uang jadi menipis. Terus emangnya Roh Kudus berkurang di dalam kita? Emangnya Roh Kudus kemudian ikut menipis sesuai dengan keuangan kita yang menipis? Itu pertanyaannya. Apakah kalau kondisi sulit, susah, apakah Roh Kudus juga ikut sulit, susah? He is God, He is Lord. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Apakah kemudian Roh Kudus juga ikut susah, juga sulit, juga aduh aku juga bingung bagaimana menolong umatku ya. Soalnya kerjaan lagi tutup nih, kalau semuanya baik-baik kan aku bisa. Tidak, cuma kita seringkali mikir Roh Kudus itu kayak pabrik aja. Begitu pabrik tutup, Roh Kudus juga ikut kolaps, bangkrut. Pabrik, toko, usaha, semuanya boleh sulit. Tapi Roh Kudus yang diberikan oleh Allah tidak pernah mengalami letih, lesu. Bahkan Roh Kudus akan bekerja semakin sempurna di dalam kita. Sebab itu Allah mengatakan Roh Kudus itu yang harus kita terima, yang harus kita alami di akhir zaman. Sehingga kita bukan semakin lemah, kita bukan semakin cemas, khawatir, tapi kita akan semakin kuat di dalam mengikut Kristus. Keadaan apapun yang terjadi. Contoh sederhana, tidak usah jauh. Walaupun polusi di mana-mana, apakah oksigen semakin berkurang? Polusi di mana-mana, apakah kemudian manusia megap-megap? Tolong kasih oksigen dapat di jalan. Bukan, itu karena COVID kalau kamu ngeblak di jalan. Kamu jatuh di jalan itu bukan karena oksigen berkurang. Kamunya yang ada masalah. Oksigen itu kalau organ tubuhmu sehat, rohanimu sehat. Seperti organ tubuh kita sehat. Mau sekeliling kita ada dekat rumah kita, dekat industri. Lihat aja di daerah-daerah. Di Jawa itu hampir sebagian besar itu penuh dengan pabrik. Tapi tidak berarti penduduk di sekitar pabrik itu kemudian jadi sengsara, tidak. Aman, malah banyak orang yang kerja di pabrik itu dengan aman. Tidak ada, kenapa? Karena sumber kesehatan mereka yang terutama adalah O2, oksigen. Selama oksigen itu memenuhi kehidupan manusia, mensuplai, maka kehidupan itu terjadi dalam kehidupan manusia itu juga. Nah, apa itu oksigen secara rohani? Roh Kudus. Keadaan di sekeliling kita boleh seperti polusi-polusi di udara. Tapi selama engkau hidup di dalam Roh Kudus Allah, keadaanmu, masalah, persoalan, kebutuhanmu, kondisimu sedang sulit, susah. Seharusnya engkau yang perlu pastikan adalah Roh Kudus adakah semakin nyata? Roh Kudus adakah semakin bekerja memenuhi kita? Roh Kudus adalah roh kehidupan yang menghidupkan kita. Seperti para rasul yang tadinya penakut menyembunyikan diri dari tentara Romawi. Untuk mereka tidak ketahuan bahwa mereka adalah pengikut Kristus. Tapi hari itu setelah Roh Kudus mengurapi mereka, sampai akhir hidup mereka, mereka mati untuk Kristus. Bahkan untuk mati pun mereka tidak menjadi sebuah ketakutan untuk menyatakan Kristus di dalam diri mereka. Sebab itu jemaat, di hari pencurahan Roh Kudus ini mari kita pastikan, kita yang ada di gereja maupun kita yang ada di rumah kita masing-masing, mari kenali Roh Kudus itu secara pribadi, alami Roh Kudus itu secara pribadi. Jangan jadikan Roh Kudus ini sebatas pengetahuan, ya sudah saya sudah tahu Roh Kudus, selesai. Tapi engkau pertanyaannya, sudahkah engkau mengalami Roh Kudus yang dijanjikan ini bukan untuk diketahui sebagai pengetahuan kayak anak sekolah aja. Ya udah, yang penting saya sudah lewat ujian nilainya A 9, 100, selesai. Kemudian setelah selesai 100, apa yang
kita alami dengan nilai yang 100. Apakah kemudian kita menjadi orang yang atau selesai, hanya selesai, udah yang penting saya selesai ujian, raport saya bagus kan sudah selesai. Bukan demikian. Seperti itulah seringkali kita melihat Roh Kudus hanya sebatas pengetahuan melalui apa? Melalui doktrin, melalui dogma-dogma. Padahal Roh Kudus atau Allah itu sendiri adalah pribadi yang mau bersekutu. Ini yang tidak dialami oleh orang percaya, anak Tuhan bahkan gereja Tuhan. Tidak mengalami Roh Kudus Allah secara pribadi. Pengetahuan kita itu hanya berakhir berhenti di otak. Ya, begitu mulai kajian otak kita mengatakan tidak bisa, tidak mungkin, maka pengetahuan kita juga terbatas. Demikian juga ketika kita memahami Roh Kudus hanya sebagai pengetahuan. Begitu ditekan pengetahuan itu oleh kesusahan, kesulitan, maka pengetahuan itu akan hilang seperti uap di bawah angin. Seperti awan ditiup. Berlalu begitu saja. Karena itu hanya sebatas pengetahuan di otak. Tapi kalau Roh Kudus itu kita alami, karena Roh Kudus itu pribadi Allah, makanya dia turun dalam bentuk lidah-lidah api, Bapak. Makanya langsung terjadi manifestasi. Mereka langsung berbahasa-bahasa lain, berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Glosolalia. Parakletos itu turun atas mereka dan mereka berglosolalia. Hal-hal yang ajaib terjadi, artinya it's heaven, artinya heaven itu betul-betul dialami. Kalau engkau tidak mengalami Roh Kudus secara pribadi, maaf, berarti engkau hanya menjadikan pengetahuan Roh Kudus. Roh Kudus itu person. Makanya pastikan, jangan ragukan kau punya karunia-karunia yang dikerjakan Roh Kudus. Jangan, Roh Kudus saya katakan kau akan bernubuat, kau akan lihat, akan mendapat mimpi. Engkau akan berbahasa lidah, berbahasa roh. Engkau akan punya karunia iman, engkau akan punya karunia hikmat, engkau akan punya karunia berpengetahuan. Harus kita alami sampai buah-buah roh itu juga bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi yang excellent, penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Itu nyata. Kalau kita tidak mengalami hal ini, maaf, Roh Kudus yang kita miliki adalah sebatas pengetahuan. Engkau tidak mengalami Roh Kudus itu secara pribadi dalam hidupmu. Kalau Roh Kudus itu bekerja secara pribadi dalam hidupmu, maka tidak ada kondisi, keadaan apapun yang membuat engkau berkata, nanti dulu, malas. Tidak ada. Kita akan berkata, Roh Kudus, apa yang kau mau untuk aku lakukan supaya aku menyenangkan hati Tuhan. Biarpun aku saat ini dihina, diolok, direndahkan, biar aku saat ini seperti kondisi keadaan, tidak ada faktor yang mendukung untuk aku bersemangat. Dan tidak, Roh Kudus di dalam kita sekali lagi tidak pernah berkurang, tidak pernah mengecil, tidak pernah kemudian menjadi tidak nyata. Sebaliknya Roh Kudus itu seperti udara yang kita segar hirup ini. Udara yang nggak perlu kita minta, dia sudah bekerja. Ada sekarang Anda pernah menghitung berapa kali oksigen mengalir dalam diri kita? 1 menit saja. Pernah kita tahu berapa kali oksigen udara ini? Ada yang pernah menghitung nggak? 1 menit berapa kali udara ini keluar masuk dalam hidung, ke paru jantung-jantung kita, ke jantung kita? Tidak bisa kita hitung. Ada yang kita berkata 1, 2, belum 4 kita sudah capek ngitungnya. Capek ngitungnya, siksa diri kita sendiri. Karena Roh Kudus itu tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu diperingatkan, tidak perlu disuruh. Roh Kudus itu dengan sendirinya sebagai pribadi Allah, apabila kita mau mengalami menerimanya, itu akan memenuhi kita seperti oksigen ini. Makanya kata Roh Kudus itu disebut dalam bahasa Yunaninya pneuma. Pneuma itu hembusan, hembus. Seperti ketika manusia pertama Adam dibuat dari debu, kemudian dibentuk, dan kemudian di Kejadian pasal 2 dihembuskan roh kehidupan. Itulah ruah dalam bahasa Ibrani. Ruah, roh. Bahasa Yunaninya pneuma. Maka dikatakan di pasal 2 pun berhembuslah pneuma itu. Berhembuslah Roh Kudus memenuhi para rasul. Kita tidak bisa ngitung. Roh Kudus itu dengan sendirinya terus menerus mengalir, bekerja di dalam hati, dalam pikiran kita, baik dalam susah, senang, duka maupun tawa, penderitaan, kesukaran maupun kemenangan, kemuliaan. Selalu bekerja dengan nyata di dalam hidup.
Sebab itu pastikan hari-hari ini melalui perayaan Pentakosta, Roh Kudus dari Allah itu nyata. Kalau kita belum memastikan Roh Kudus dari Allah nyata di dalam kita, sederhana ujinya itu tadi, bagaimana engkau ketika keadaan susah sulit engkau tetap berkata haleluya. Engkau tetap berkata, aku akan tetap menyembah, aku akan tetap berdoa, tidak peduli. Kan tidak mungkin kalau kita sakit, menderita, kemudian kita katakan oksigen di mana? Kecuali yang sudah masuk ICU. Yang masuk ICU otomatis dia butuh bantuan oksigen karena ada masalah pada organ tubuhnya, bukan masalah pada oksigennya. Tapi selama kamu nggak masuk ICU, kalau masuk ICU, ya itu ada masalah dengan organ tubuh. Dalam keadaan apapun kita bisa menderita. Tidak, Roh Kudus di dalam kami adalah roh yang menyegarkan, roh yang menguatkan, roh yang membangun, roh yang sungguh memulihkan, roh yang sungguh membawa kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Amin. Sebab demikianlah kita ketahui tentang Roh Kudus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Perhatikan. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Roh Kudus adalah, kalau Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka Roh Kudus adalah Allah, sekali lagi Allah, yang bukan lagi dalam rupa manusia, tapi diam dalam manusia. Perhatikan. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Roh Kudus adalah Allah yang diam dalam manusia. Mengapa bicara manusia? Artinya manusia itu ada di mana? Jangan kata manusia ada di Saturnus, ada di Plato sana. Di mana? Manusia itu ada di bumi. Kristus ada di mana? Pada waktu pertama kali di bumi. Makanya Allah menjadi, karena dia datang ke dunia, dia harus menjadi sama dengan manusia karena dia datang ke dalam dunia. Dia tidak bisa tetap dalam kemuliaan. Saya tidak mau bicara kristologi, itu bicara tentang Kristus, belajar tentang Kristus. Ya. Kalau bahasa teologianya belajar tentang Roh Kudus apa? Pneumatologi. Kristologi ada soteriologi, ada eklesiologi. Soteriologi itu bicara bahas tentang keselamatan. Eklesiologi bicara tentang gereja. Nah, kita bicara pagi hari tentang pneumatologi. Roh Kudus adalah Allah yang diam dalam manusia. Karena kita masih ada di bumi. Kenapa di dalam diri manusia mana? Bukankah Kristus sudah naik ke surga? Makanya roh harus ada orang lain yang menggantikan Kristus di bumi. Kalau Kristus dikatakan telah naik ke surga, makanya harus ada yang bersama-sama dengan kita di bumi, di dunia. Bahkan dia bukan lagi ada di tengah-tengah kita, tapi dia ada di dalamnya. Cuma harus pandai ya. Among and inside, in and among itu berbeda bahasa Inggrisnya. Sama, di tengah-tengah. Saya ada di tengah-tengah jemaat, tapi saya nggak mungkin ada di dalam jemaat, nggak mungkin. Hanya Tuhan, hanya Allah dan Roh Kuduslah yang bisa berkata. Roh Kudus diam dalam. Holy Spirit in us, inside of me, inside of us. Ada tulisan Intel inside, ya kan? Holy Spirit inside, kadang diganti. Intel inside itu artinya di dalam piranti komputer itu mesinnya itu mesin merek Intel. Ya. Demikian juga kalau kita berkata Holy Spirit inside, itu berarti Roh Kudus diam di dalam saya. Kenapa? Karena Kristus yang datang dalam rupa Allah yang dalam rupa manusia itu sudah naik ke surga. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup di dunia ini, di bumi ini, berjalan dalam kehendak Allah, menggenapi rencana Allah? Kita harus mengalami Allah itu juga. Karena Allah yang tadinya sudah menyatakan Injil itu sudah naik ke surga. Nah, sekarang bagaimana kita ini mengalami Allah itu juga di dalam kita? Itulah Roh Kudus.
Jadi kalau Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, sekali lagi ngerti, jemaat harus cerdas, harus pintar. Roh Kudus adalah Allah yang Dia di dalam, bukan lagi di dalam Kristus, tapi di dalam gereja. Gereja itu siapa? Kita ingat, gereja bukan home of truth. Ini hanya organisasi. Ini akan satu kali organisasi bisa buyar. Ngomong apa adanya, organisasi itu bisa tidak jelas kemana arahnya. Tapi kalau gereja, lihat dari abad ke abad, sejak zaman Abraham, gereja, sejak zaman Tuhan, gereja masih ada. Sejak zaman Rasul Petrus sampai hari ini, gereja masih ada. Tidak ada yang bisa melenyapkan gereja dari dunia. Gereja Tuhan justru semakin berkembang di seluruh dunia. Karena gereja itu adalah roh di dalam manusia. Roh Kudus diam di dalam manusia. Makanya saya katakan tadi, gereja Tuhan itu dilahirkan pada hari pencurahan Roh Kudus. Itulah hari raya. Makanya di akhir zaman, sebelum kedatangan Kristus 2 kali, sebelum tanda-tanda di langit di atas yang demikian rupa, di bumi di bawah yang sedemikian rupa terjadi, Allah juga menjanjikan Roh Kudus-Nya. Tambah Roh Kudus segala pengetahuan, teologi, doktrin, dogma yang hebat tentang akhir zaman, tentang 7 tahun, kalau itu apapun, tentang hitungan waktu, apa enggak ngaruh itu. Yang penting itu adalah Roh Kudus dalam kita. Kalau kita tahu hidup di dalam Roh Kudus dalam kita, maka kita akan mengerti bila mana hal-hal yang dikehendaki Allah itu terjadi. Roh Kudus itu harus sepenuhnya di dalam kita. Sebab Allah tidak pernah berbicara yang lain tentang bagi selain daripada Roh Kudus harus penuh di dalam kita. Amin. Sebab itu jemaat, mari kita sungguh-sungguh pastikan. Sekali lagi, jangan kenali Roh Kudus hanya pengetahuan. Roh Kudus bagian daripada pribadi Allah yang ketiga, Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan. Alami secara pribadi, alami. Roh Kudus itu pribadi Allah yang mau. Sama seperti kalau saya mau mengenal lebih dalam Papa Pedro, saya harus mengenal pribadi Papa Pedro. Tidak cukup saya tahu beliau ayahnya Pedro dan Bretli. Tidak cukup hanya tahu dia bagian jemaat. Tidak cukup. Tapi harus secara pribadi saya mengenali tadi karakternya, mengenali tadi kesukaan dan ketidaksukaannya. Itu pribadi. Demikian juga kalau Roh Kudus kita kenal secara pribadi, kita tidak akan menduka-citakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berkata, firman Allah berkata, Efesus 4 ayat 30, janganlah engkau mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan menjelang hari kedatangan Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Mendukakan berarti Roh Kudus ini bisa didukakan, Roh Kudus ini bisa kecewa. Artinya Roh Kudus ini person, Roh Kudus ini pribadi. Coba sebagai pribadi, misalkan saya sudah tahu ketidaksukaan Pak Petrus seperti ini, tiba-tiba saya langgar. Apa yang tidak dia sukai saya langgar. Pasti saya akan terjadi salah paham. Kenapa? Karena saya tahu apa yang dia tidak sukai. Setelah saya secara pribadi saya langgar. Demikian juga kita akan tahu apa yang Roh Kudus inginkan dalam diri kita. Kalau kita menjadikan Roh Kudus itu bukan hanya pengetahuan, tapi pribadi yang senantiasa kita dekati, pribadi yang senantiasa kita mau tahu, kita mau kenal, bersekutu, maka kita akan tahu apa yang Roh Kudus kehendaki dan yang tidak Ia inginkan untuk kita lakukan. Supaya kita jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus jangan dikecewakan. Kalau Roh Kudus dikecewakan, hati-hati. Engkau tidak akan mendapat bagian dalam keselamatan daripada Tuhan. Tidak ada keselamatan. Sebab itu dikatakan, engkau boleh menghujat anak manusia, engkau boleh berbuat jahat atau apapun, tapi siapa yang menghujat Roh Kudus, keselamatan dari Allah tidak ada dalam dia. Sebab Roh Kudus. Makanya kita harus, bagaimana supaya kita nggak mendukakan. Kenali ini Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, kita harus kenali. Kenapa kita mendukakan? Kenapa Roh Kudus ini demikian pentingnya pengaruhnya dalam kehidupan iman kita, sehingga sampai-sampai jangan mendukakan akan mempengaruhi keselamatan kita. Sampai-sampai dikatakan, kalau engkau menghujat Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan atas. Bayangkan, kenapa? Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mengenal Bapa, itu bisa melalui Kristus. Karena Kristus sudah datang ke dalam dunia.
Tapi untuk engkau mengenal Bapa dan Anak, kita tidak bisa mengenal Bapa dan Anak tanpa Roh Kudus. Perhatikan. Mengapa Roh Kudus itu diberikan Allah dalam diri kita? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Bapa dan Anak Yesus Kristus tanpa Roh Kudus. Karena ketiganya adalah esa satu. Dan untuk kita bisa mengenal Bapa dan Anak, ya tadi melalui Roh Kudusnya. Karena Roh Kudusnya bukan diberikan pada kita dalam bentuk manusia. Karena bentuk manusia sudah dilakukan melalui Kristus. Yesus atas saya sudah katakan. Diberikan Allah melalui manusia sudah melalui Kristus. Tapi sekarang kita sudah mengenal Kristus. Dapat mengenal Kristus lebih dalam. Dan mengenal Bapa itu yang Allah. Bapa yang tidak kita kenal itu melalui apa? Allah itu roh. Makanya kita harus memiliki roh Allah. Karena pribadi Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga sebagai Tritunggal Allah. Allah yang esa itu. Di dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus baru kita bisa mengenal Bapa maupun Anak. Tanpa Roh Kudus tidak ada seorang mengenal Allah. Asal tanpa Roh Kudus. Maaf, yang kau ketahui itu hanya knowledge, Pak. Orang demikian kehidupannya tidak akan menjadi berkat, jadi batu sandungan. Knowledge. Pada saat dia ingat pengetahuannya baru dia sadar. Tapi begitu dia lupa pengetahuannya, ingat pengetahuan tidak akan bisa kita ingat. Bisa kita menghafal pengetahuan? Tidak bisa. Pelajaran SD buktinya kita bisa ingat? Tidak bisa. Demikian juga kekristenan, kalau hanya dipahami pengetahuan, engkau akan lupa bahwa engkau harus mengampuni. Engkau akan lupa bahwa engkau harus memberkati musuhmu. Engkau akan lupa engkau harus mendoa. Begitu emosimu, begitu pikiranmu dikuasai oleh kehendakmu, keinginanmu sendiri. Engkau akan lupa kalau sekedar pengajaran firman Tuhan itu hanya sebatas knowledge, pengetahuan. Tapi kalau roh itu menghidupkan. Kekristenan itu bukan pengetahuan. Kekristenan itu adalah pengalaman, mengalami Tuhan secara pribadi. Saya suka bahasa Inggris lebih simpel. Christianity is not religion. Christianity is not religion. Kekristenan itu bukan agama. But Christianity is relationship. And resulting experience walk with God. Kekristenan itu relationship. Relationship itu apa? Hubungan. Koneksi, resulting menghasilkan experience, pengalaman walk with God, berjalan bersama Tuhan. Kekristenan itu artinya pengalaman hidup. Makanya Tuhan tidak akan tuntut. Nanti katakan, kau sudah hafal belum Kejadian pasal 1? Bayangkan kalau nanti sebelum masuk surga ada PA-nya dulu. Ya PA sekolah minggu kan kau disuruh hafal ayat ini. Mari, sudah hafal? Tidak mungkin. Kalau itu diketahui, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa menghadap Tuhan. Kau sudah belajar belum? Sudah menghadap Tuhan. Sudah belajar belum? Sama belum? Jadilah. Kira-kira ayat kuncinya di mana? Dapat belum? Itu kena di sekolah teologi ya. Di surga tidak laku. Makanya orang teologi ya belum tentu. Mereka akan mengerti bagaimana pengalaman dengan Allah itu akan mereka miliki. Kalau mereka tidak punya relationship. Koneksi. Hubungan dengan Allah untuk apa? Mengalami. Karena Allah itu adalah person. Allah itu apa itu person? Pribadi. Saudara pribadi atau bukan? Kenapa saudara dikenal? Karena saudara adalah kita bukan things. Ya. Things itu sesuatu. Ya. Sesuatu aja orang mau kenal. Ilmu pengetahuan membuat segala sesuatu dikenal. Apa itu daun? Kenapa daun warna hijau? Apa yang menyebabkan daun warna hijau? Kenapa dia bisa berubah menjadi coklat dan kemudian jatuh? Itu aja things. Sampai ke benda-benda mati. Kenapa batu? Batu itu kenapa berwarna? Batu itu kenapa mengeluarkan cahaya tembus? Itu things. Tapi things itu different, berbeda dengan person. Things dan person itu beda. Kalau things itu benda, bisa makhluk hidup di luar manusia. Tapi kalau person itu selalu berbicara tentang human being, manusia. Makanya kita punya data pribadi. Nama, alamat, tanggal lahir, orang tua. Itu person. Bahkan hobi. Yang lebih, hobimu apa? Sampai disebutkan juga agamamu apa. Itu pribadi.
pribadi itu berarti saudara sedang dimanusiakan. Saudara dihargai dengan hak-hak saudara. Itu pribadi. Demikian juga Allah itu mau kita mengenal seperti itu. Jujur aja seringkali kita mau dikenal Allah, tetapi kita tidak mau mengenal Allah sendiri. Kita mau dikenal Allah, segala kebutuhan kita, keinginan kita, tapi kita seringkali tidak mau mengenal Allah. Sudahlah, yang penting saya ke gereja. Bapak Ibu, bukan gereja yang menyelamatkan Bapak Ibu. Bukan ibadah ini yang menyelamatkan Bapak Ibu. Yang menyelamatkan kita adalah bagaimana kita mengenal Kristus secara pribadi. Tanpa Kristus secara pribadi, bagaimana kita mengenal Kristus secara pribadi? Itulah Roh Kudus. Sebab itu tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengenal Allah maupun Kristus. Kalau kita tidak mengenal Allah ataupun Kristus, celaka. Loh kan, saya belum diajar sama Bapak Pendeta saya. Coba kalau bagaimana jemaat yang sederhana? Apakah mereka tidak selamatkan saya? Kalau mereka hidup di dalam roh, sekalipun mereka tidak tahu khotbah tentang akhir zaman, sekalipun yang canggih-canggih, tapi roh Tuhan menjadi kesaksian bahwa mereka mengenal Allah. Bapa, Allah, Anak, Allah, Roh Kudus. Mereka nyatakan dalam kesungguhan hati. Maka mereka pun, itulah Allah kita yang hebat. Bukan soal pengetahuannya, tapi soal sudahkah engkau mengalami aku secara pribadi. Alami Roh Kudus secara pribadi. Maka Roh Kudus itu akan bekerja memenuhi kita dengan caranya yang dahsyat. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-14. Pada ayat yang ke-15 sampai dengan 31. Sekali lagi, Roh Kudus adalah Allah yang diam di dalam manusia. Manusia bagaimana? Manusia Kristen. Otomatis. Kalau bukan Kristen atau bukan orang percaya, Roh Kudus tidak bisa tinggal di dalam mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya berarti mereka dalam keadaan tidak kudus, bercelah, berdosa. Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Karena begitu kita percaya Tuhan Yesus, kita diampuni berarti kita maka kita bisa menerima Roh Kudus. Kalau kita tidak menerima Kristus berarti kita belum diampuni. Makanya Roh Kudus tidak bisa diam di dalam orang dunia yang belum menerima Kristus. Karena dosa-dosa manusia, dunia masih mengikat dirinya. Roh Kudus tidak bisa diam di dalam orang itu. Karena orang yang diselamatkan menerima Kristus itu akan disebut sebagai bait suci, kediaman Roh Kudus. Makanya Roh Kudus adalah Allah diam di dalam kita. Sebab itu, bayangkan kalau kita mengerti Allah diam di dalam kita. Adakah yang mustahil? Untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa melakukan, tidak ada yang mustahil. Karena bukan kita, bukan pengetahuan kita, tapi roh di dalam kita. Kalau kita masih sulit, masih susah melakukan apa yang baik, berarti roh Allah belum nyata di dalam kita. Roh Allah masih setengah, jangan masih segini. Makanya kita harus kepenuhan Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu jangan kata, oh Pak, saya sudah ikut kebaktian Pentakosta sudah 10 kali, 10 tahun. Maaf, menerima Roh Kudus itu bukan every year, every time. Saya setiap hari harus dipenuhi Roh Kudus. Menerima Roh Kudus itu bukan hari Pentakosta. Pentakosta ini hanya sebagai sebuah announcement. Announcement itu pemberitahuan, pengumuman. Tapi mengalami Roh Kudus itu harus setiap waktu. Kalau tidak, kita kembali terjebak kepada pengetahuan. Oh, kita harus berdoa. Kenapa? Karena Pak Pendeta kasih tahu kita harus berdoa. Bukan karena Roh Kudus. Capek lagi. Begitu pendetanya mengecewakan, pendetanya gak sesuai, langsung malas. Kenapa? Dia suruh tapi dia sendiri tidak berdoa. Karena kita menerima dengan pengetahuan. Karena itu kita perlu Roh Kudus setiap hari, sehingga kita bukan lagi berdasarkan apa yang kita ketahui menurut pengetahuan. Roh Kudus yang mendorong, berdoa. Enak kalau Roh Kudus sudah bekerja membimbing kita. Mau doa kek, mau melakukan hal apapun tidak menjadi suatu malas atau kenapa saya harus tidak ada. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Karena itu Roh Allah diam di dalam kita, maka kita dapat mengenal Bapa maupun ketiganya yang pemahaman simpelnya seperti ini. Allah kita ini kan 3 pribadi. Allah kita bukan ada 3 ya. Allah 3 sama 3 pribadi itu beda.
Kalau Allah tiga berarti ada 3 orang. Kalau Allah 3 pribadi berarti orangnya berapa? Orangnya tetap sama. Perhatikan nih. Allah kita bukan tiga orang ya. Tapi Allah satu orang, tetapi dalam dirinya ada pribadi, 3 pribadi, Bapa, Anak, dan makanya disebut Tri itu 3 di dalam 1. Saya baru ini mengucap, karena dihitung lah saya ngomong Tritunggal. Sebab istilah Tritunggal itu bagi saya yang tepat itu Allah itu esa, itu aja. Karena itu banyak orang Kristen diserang ke Tritunggalan bingung. Allah itu 3 ya? Tidak, 1. Loh, tapi kan Tritunggal dong? Iya 3 sih, tapi 1. Nah, karena kita sendiri membuka celah. Allahku itu kebiasaan ngomong Allah itu esa. Ya tadi karena memang kenyataannya Allah itu 1 pribadinya yang 3. Kalau Allah kita 3 orang berarti ada 3 orang. Berarti rumahnya sendiri. Masa 3 orang punya rumah, memangnya ngekos, gak punya duit. Rumahmu sana dong. Memang kamu miskin, saya punya. Nah ini 3 orang rumahnya sendiri-sendiri. Nanti punya kafling surga yang, lu surgamu mana? Surgamu Allah Bapa, surgamu Allah Anak. Beda enggak? Mengerti? Ini sederhana ya. Allah itu satu orang, tapi pribadi. Makanya memang kan susah Pak kalau 1 orang punya 3 pribadi. Nah itu. Makanya manusia untuk mengenali Allah itu susah. Karena itu sebab Allah itu satu tapi punya 3. Kita aja punya 2 pribadi langsung dikatakan apa? Psikopat. Kalau kita punya kepribadian ganda kan aneh. Lihat sama orang, kita begitu di luar sombong. Ini psikopat. Nggak baik, nggak tulus, nggak jujur, nggak apa adanya. Kita nggak bisa memiliki 2 pribadi ganda, nggak bisa. Makanya Allah kita itu punya 3 pribadi dalam 1 kehidupan, yaitu sebagai Allah itu enggak Allah yang esa itu. Ini luar biasa. Makanya terus terang pengetahuan kita tidak bisa memahami tentang Allah itu. Allah jangan katakan kayak sampo Rejoice ya. 3 in 1, ada samponya, conditionernya, ada cleanernya dan sebagainya. Bukan demikian, itu terlalu dangkal. Makanya bagaimana kita bisa memahami Allah? Percaya saja. Nanti Roh Kudus itu akan menolong. Makanya untuk bisa mengenal Allah, nah kalau Bapa di surga, ini hebatnya. 1 tapi 3 pribadi, kok bisa 1 ada di surga, Kristus ada di dunia, ketika di dunia. Inilah hebatnya Allah. Tapi ketiganya tidak pernah terpisah-pisah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus ada 33,5 tahun di bumi sesuai dengan umurnya sebagai manusia. Allah pun ada bersama dia. Roh Kudus pun ada bersama dia. Tapi pada saat yang bersamaan dia berkata, aku ada di bumi dan Bapakku ada di surga. Dan aku akan pulang ke rumah Bapa. Luar biasa. Sebab itu kalau Kristus ada di bumi, Bapa ada di surga. Dan sekarang Kristus sudah naik ke surga. Bapa sudah dari semula ada di surga. Maka caranya untuk kita yang di bumi bisa mengenal kedua hal ini, yaitu melalui yang ketiga. Bisa nggak melalui rasul-rasul? Nggak bisa. Bisa nggak melalui nabi-nabi? Nggak bisa. Yang bisa mengenal ketiganya ini harus salah satu di antaranya. Karena itu yang bisa membuat kita kenal Bapa maupun Anak. Itu harus salah satu di antaranya. Itu diam di dalam kita. Nggak bisa nabi-nabi, nggak bisa rasul-rasul. Rasul-rasul hanya doktrin. Tapi untuk membuat doktrin ini hidup, itu harus salah satu daripada pribadi Allah yang 3, yaitu Roh Kudus. Makanya kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Anak, dan ketiganya itu nyata dalam kita. Amin. Wah, kalau bicara Tritunggal Bapa itu keren sebenarnya. Tapi jujur juga, serem juga, karena kalau kita enggak benar-benar ini susah juga ngomongnya. Gimana memisahkan? Tidak ada. Saya belum, jujur saya sendiri pun merasa tidak bisa menjelaskan Allah Tritunggal. Tidak ada seorang pun pakar ahli Tritunggal yang Allah yang esa. Kalau ada orang yang sangat hebat berbicara tentang Allah yang esa, bagi saya maaf, justru dia akan mengalami banyak kekeliruan. Tidak akan bisa. Jadi
nanti melalui pengalaman kita, oh Bapa. Ketika engkau menyebut Bapa, engkau juga sekaligus menyebut anak. Ketika engkau menyebut anak, sebenarnya engkau juga sedang menyebut Roh Kudus. Jadi kita jangan bingung, jangan khawatir kalau saya mengatakan Roh Kudus nanti lupa Tuhan Yesus. Ya tidak mungkin, ketiganya adalah satu. Kalau engkau menyatakan Roh Kudus di dalam hidup, engkau pasti memuliakan Kristus dan Bapa. Karena ketiganya adalah satu. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Ayat 15. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Ia akan menyertai kamu untuk selama-lamanya, yaitu ayat 17, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat, perhatikan, makanya saya katakan, dunia tidak dapat menerima Dia. Roh Kudus tidak dapat menerima, tidak dapat terjadi dalam orang dunia. Sebelum mereka mengaku Kristus sudah bisa. Ayatnya sudah jelas. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia karena Dia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Kenapa saya perlu detail? Akan. Kenapa dikatakan akan? Karena Roh Kudus belum datang. Ini kan perkataan Tuhan Yesus, berarti Roh Kudus belum turun, belum Pentakosta. Ini perkataan Tuhan Yesus, ingat. Tuhan Yesus sedang menceritakan, ingat konteksnya, judulnya adalah Tuhan Yesus menjanjikan Parakletos. Penghibur itu Parakletos. Kalau Roh Kudus itu pneuma. Penghibur itu bahasa Yunaninya Parakletos. Kalau Roh Kudus itu sendiri pneuma. Roh Kudus itu hembusan kehidupan dari Allah. Ya. Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Kudus akan, dikatakan Tuhan Yesus akan, sebab aku belum naik ke surga. Tapi nanti setelah aku naik ke surga, maka Roh Kudus itulah hari Pentakosta akan diam di dalam kamu. Luar biasa, Roh Kudus diam di dalam kamu. Selanjutnya, akibatnya. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus? Saya mulai langsung bahas ya. Walaupun ada poin-poin yang di warta yang sudah saya tuliskan, tapi saya mau secara cepat, tidak tergantung dengan poin-poin. Berdasarkan ayat-ayat ini, begitu Roh Kudus penolong itu diberikan. Pertanyaan sekali lagi, saya mau bertanya, siapa yang tidak perlu ditolong? Siapa yang tidak perlu memerlukan pertolongan dalam hidupnya? Setiap orang perlu pertolongan. Tidak ada orang yang bisa mengatakan aku bisa menolong diriku sendiri. Bahkan sekalipun kau kuat, sekalipun kau pandai, sekalipun kau punya hikmat, engkau tidak bisa menolong dirimu sendiri. Berarti ini penting, jemaat. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Makanya Tuhan pun tidak perlu pertolongan kita. Jangan coba-coba nolong orang kita, nolong diri kita sendiri aja gak bisa. Terus kemudian kita mau nolong Tuhan. Perhatikan bahasa saya. Kita aja nolongnya, coba jujur. Begitu kita ada kekhawatiran, ketakutan, siapa yang nolong kita? Kita sendiri tambah takut kita. Siapa yang nolong kita? Baru kita ingat Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, begitu Tuhan mau nolong kita, kita tunggu Tuhan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Sombong kita. Begitu Tuhan mau nolong kita, kita katakan tunggu Tuhan. Saya tahu. Tuhan tidak perlu bantu saya tahu. Ini yang saya pakai bahasa. Kita menolong. Padahal saat kita bingung, siapa yang menolong kita? Tuhan. Begitu Tuhan mau nolong, kita katakan nanti dulu Tuhan. Begitu Tuhan mau tolong kita, kita ngomong sebentar dulu. Saya tahu. Inilah kesalahkaprahan kita, pemahaman. Kita harus kembali penolong. Kenali kata penolong yang persis. Bahwa bukan Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Artinya kalau kita mau ditolong Tuhan, jangan sekali-sekali berusaha untuk memberitahu Tuhan, ngajari Tuhan, nasihati Tuhan. Biarkan aja semuanya terjadi seperti yang Tuhan buat. Makanya Tuhan katakan serahkan semua keadaan pada Tuhan. Jangan berusaha untuk menolong Tuhan. Oh caranya seperti ini, caranya sudah. Semakin kita membuat cara untuk menolong diri kita sendiri, justru itu yang semakin membatasi Tuhan untuk menolong kita. Karena kita sendiri yang mau berkata, Tuhan aku bisa. Oh ya sudah, artinya aku tahu. Aku mau menolong Tuhan.
Lalu mengalami apapun, rendahkan hati. Tuhan tuh, Roh Kudus adalah penolong. Kita ini butuh ditolong dalam hati. Makanya dikatakan Dia menolong kita dengan cara apa? Dia menyertai kita, Dia akan diam. Dan sekarang bukan akan, Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Karena itu Dia sekarang diam di dalam kita. Maka kita akan mengerti ayat-ayat selanjutnya. Ayat 18. Ini yang terjadi kalau Roh Kudus menyertai dan diam di dalam kita. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan kembali lagi kepadamu. Jelas di sini dikatakan, ketika Roh Kudus mengurapi kita, makanya kehidupan kita akan menjalani kehidupan yang luar biasa. Karena kita tidak pernah mengalami keadaan yatim piatu. Keadaan yatim piatu itu apa sih? Yaitu tadi keadaan yang merasa sendiri. Berapa banyak kita seringkali dalam hidup ini selalu merasa kasihan deh. Susah sendiri. Tidak ada orang yang tahu Tuhan. Memangnya Roh Kudus tidak ada? Begitu kita mau bergumul, kita kata, aduh Tuhan, air mata kita sampai seember-ember. Untung cuma seember. Kalau selaut ini banjir manual. Ya. Kita seringkali nganggap diri kita yatim piatu. Betapa malang nasibku ditinggal oleh ibu tiriku. Ya. Betapa malang. Ya. Ratapan anak tiri. Tidak, kita tidak punya orang tua tiri. Amin. Kita semua punya orang tua, yaitu Bapa melalui Roh Kudus. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Jadi jangan jemaat mengatakan, oh Tuhan tidak tahu keadaan saya, oh Tuhan tidak mengerti saya, dibiarkan sendirian. Kata siapa? Aku akan kembali kepadamu. Makanya kemudian ayat 19 diberitahukan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, maka kamu pun hidup. Dunia tidak akan melihat aku, seperti yang dikatakan di sebelumnya pada ayat yang ke-16 bahwa ayat 17, ayat 16, dunia tidak menerima dia karena dunia tidak mengenal dan tidak melihat. Bisa mundur ke ayat 16. Nah, ayat 17 ya. Dunia tidak melihat, tidak melihat. Kata tidak melihat ini kemudian diulangi lagi. Tapi kita, bedanya kita anak-anak Tuhan melihat. Perhatikan. Tapi kita melihat loh. Yang pertama, kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Yang kedua, engkau akan melihat Tuhan. Bila mana? Pertanyaannya, saya melihat Tuhan. Ya tadi ketika rohnya diam di dalam kita, makanya tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah, memahami Allah, dan berkata, I see my Jesus, my Lord, my God. Kita tidak akan bisa berkata melihat Tuhan tanpa Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itulah yang akan membuat kita melihat Tuhan yang hidup sehingga kita pun hidup. Sebab itu Roma 8 ayat 11 berkata, sebab jika roh Dia yang membangkitkan Kristus, Roma 8 ayat 11, sebab jika roh Dia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Tubuh kita memang daging, ini masih ada potensi dosa. Tapi kalau roh Allah di dalam kita, kita akan mengalami kehidupan Kristus. Tubuh kita mati karena dosa, tapi oleh roh. Dan itu disimbolkan dalam baptisan. Kita mati dikuburkan bersama Kristus, tapi kita keluar dari air itu dalam kebangkitan oleh Roh Kudus. Itu yang disebutkan Kristus. Aku melihat roh Allah seperti burung merpati. Roh Kudus turun atas anak manusia. Roh Kudus itulah akan membuat kita dapat melihat kehidupan Allah, kehidupan Kristus. Tuhan Yesus mulai naik ke surga seperti yang dikatakan, tinggal sesaat lagi. Ingat, perikop ini berhubungan dengan pasal 14 ayat pertama. Bicara apa? Bicara Tuhan Yesus naik ke surga. Tentang rumah Bapa. Ini tidak putus. Berbicara tentang kenaikan Kristus. Dan di dalam kenaikan Kristus, Tuhan Yesus mau berbicara tentang khusus dalam bagian ayat 15-31. Apa yang terjadi nanti setelah aku naik ke surga. Yaitu penghidupan akan diberikan padamu. Makanya Tuhan berkata, tinggal sesaat aku akan meninggalkan kamu, tapi kamu akan tetap melihat aku. Sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Bila mana kita dapat terus melihat Tuhan,
Tuhan hidup dan hidup Tuhan dalam kita ketika Roh Allah diam di dalam kita. Amin. Makanya dikatakan kemudian pada ayat yang ke-20, pada waktu itu, nah ada keterangan pada waktu itu, pada waktu apa? Pada waktu itu kamu akan mengetahui bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di sini ketritunggal Allah yang esa itu nyata. Pada waktu itu kamu akan mengetahui bahwa aku di dalam Bapa, Kristus di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku. Bayangkan kita juga ikut di dalamnya. Dan aku di dalam kamu. Kalau kita pun bisa ada di dalam Kristus di dalam Bapa, tentu saja Roh Kudus ini yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Kita kejar apa artinya pada waktu itu? Pada waktu itulah, pada waktu apa? Iya. Nyong? Ya, Pentakosta. Puji Tuhan, jemaat suami pintar-pintar ini. Ya. Harus. Pada waktu Pentakosta itulah kamu dapat melihat aku. Bahwa aku hidup, maka kamu hidup. Dan kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku. Barulah kita mengerti who is God, who is Jesus Christ, the Son of God, who is our Lord. Siapa Allah Tuhan kita. Kita baru tahu ketika Roh Kudus pada waktu itulah kita akan tahu. Makanya murid-murid tidak tahu. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus semuanya, melarikan diri ke Tiberias. Begitu Tuhan Yesus mati disalibkan. Tapi begitu Roh Kudus, begitu Allah Tuhan Yesus mengatakan jangan tinggalkan Yerusalem, disitulah mereka baru tahu siapa Kristus Tuhan yang pada waktu itulah. Ini yang terjadi ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Yang pertama, kita tidak akan tinggalkan di tepi hati. Perhatikan, engkau akan melihat Tuhan. Dan bukan hanya cukup melihat Tuhan, engkau akan tahu. Jadi bayangkan kalau kita cuma mengenal Allah lewat pengetahuan, kita nggak akan bisa mengerti apa. Jemaat, hidup di dunia ini susah terus terang. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Sekarang ini faktanya, cek semua film yang ada, beritanya sangat negatif. Berita dunia hari ini sangat negatif. Ekonomi, semuanya, kesehatan. Lihat Surabaya sendiri, saya sendiri banyak menangis sekarang untuk kota kelahiran saya. Zona merah. Zona merah Surabaya. Tapi sebaliknya penduduknya masih nggak tahu diri. Masih keluar nggak pakai masker. Masih keluar tantang tenteng kayak orang kuat, gak sehat. Masalah apa? Kita kasih, kalau kamu sakit langsung mati nggak apa-apa. Kalau kamu sakit ngerepotin dokter, suster, itu yang kasihan rumah sakit. Kalau kamu langsung mati di rumah ya sudah. Tapi masalahnya kan seringkali langsung rumah sakit dulu. Dokter, suster, tolong dong. Sekarang begitu kamu sakit, kamu susahin dokter, perawat. Padahal risikonya dokter dan perawat juga bisa tertular. Tapi waktu saya di jalan petantang tenteng kayak orang punya stamina super. Sekarang Surabaya zona merah, Pak. Kota-kota besar ini crowded. Apa ini risiko tinggi, high risk? Kenapa? Karena mereka banyak masuk, orang keluar masuk. Kota besar itu kenapa kita sini? Karena orang keluar masuk. Kenapa? Kota besar itu jalan darat kan mungkin. Darat laut ditutup, tapi jalan darat ini antar kota nggak bisa. Nggak bisa orang secara mau di screening mana 24 jam. Dijaga sweepingnya jam berapa? Oh jam 9 pagi sampai jam 6. Ya mereka masuk Surabaya ini jam 9 malam dong, pakai otak. Masuk Surabaya memang jam 1 sweeping, jam 1 malam sweeping. KTP mana udah teler ya, polisi. Nggak mungkin sweeping 24 jam. Di kota-kota besar orang bisa masuk, jalan-jalan tikus masuk. Untuk masuk pulang Surabaya, risiko tertular penyakit sangat besar. Nah ini artinya apa? Ini kondisi yang ada. Kita bersyukur menawari disayang Tuhan. Amin. Kita belum ada berita-berita yang, puji Tuhan, kemarin saya dengar dari pertemuan pendeta-pendeta bahwa ibu dan anak yang luar mari itu bukan COVID, itu malaria. Makanya sembuh ibu dan anak. Jadi bukan COVID. Kita bersyukur tangan Tuhan masih nyata bagi kita di sini. Cuman kita doakan supaya jangan ada info-info yang disembunyikan. Biar pemerintah transparan, tidak perlu takut. Kita hadapi bersama dalam, semakin tahu, kita semakin tahu kan beban doanya apa. Sasaran doanya kemana? Karena kita tahu, oh Warmare, ya udah kita doa untuk Warmare. Seperti yang pernah saya pimpin doa-doa malam. Sini, oh begitu yang kita doa bersama.
Mari kita doa supaya tepat sasaran. Tapi kalau nggak ada infonya, bingung kita mau berdoa. Signalnya nggak jelas, bukan signal nggak jelas dalam tentuan bisa tahu, tapi akan lebih baik kalau manusia kerjasama. Dan kita berdoa supaya semuanya seperti yang kita dengar, tidak ada apa-apa, betul-betul tidak ada apa-apa. Amin. Aminnya kok melempem, nggak yakin. Amin. Amin. Supaya kerja kembali normal, yang sekolah lagi normal. Emang enak sekolah di rumah terus ya. Sampai bosan sudah. Ayo. Kita harus banyak berdoa. Jadi lihat itu yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Menarik. Kemudian dikatakan ayat 21, barang siapa mengasihi aku, barang siapa memegang perintah ayat 21 dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku akan mengasihi dia, dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Maka ayat 22, Yudas yang bukan Iskariot. Nah, kalau bukan Yudas Iskariot, berarti Yudas bin Yakobus. Nah, pintar sudah. Harus mulai pintar jemaah. Ya. Yudas bin bukan Iskariot, berarti Yudas bin Yakobus yang ada di situ. Tiba-tiba Yudas bin Yakobus ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah sebabnya engkau menyatakan, engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan pada dunia? Wow, ini pertanyaan teologi ya. Ini pertanyaan yang sangat super rohani. Kenapa dunia ini tidak mendapatkan seperti? Kenapa Roh Kudus tidak bisa datang dalam diri manusia dunia? Kenapa Kristus tidak mau menyatakan dirinya kepada dunia? Ini pertanyaan yang sudah sejak 2000 tahun yang lalu. Kalau kita berpikir, kita bertanya sekarang, itu sudah ditanya oleh rasul-rasul. Jawab Tuhan Yesus ayat 23, jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami lihat di sini keesaan Tuhan. Kami akan datang kepadanya dan kami akan diam bersama-sama dengan dia. Lihat kata kami. Kami bersih berarti di sini adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang dikatakan selanjutnya setelah Tuhan berkata demikian? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar bukanlah dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini secara cepat. Ayat 25, semuanya ini kukatakan padamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Artinya tadi sekali lagi kita dapat keterangan kenapa kita bisa katakan ayat 20 pada waktu itu adalah Pentakosta. Semuanya ini aku katakan padamu selagi aku masih ada. Itu berarti menunjukkan kalau Kristus masih ada, Roh Kudus belum datang. Roh Kudus belum dicurahkan. Sebab itu Tuhan kembali mengingatkan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang menarik di sini? Di tengah-tengah ada pernyataan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menurut perintahku. Barang siapa memegang perintahku, ayat 21, ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Kemudian dilanjutkan lagi ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Karena 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan. Baru kemudian, setelah ayat 15, jikalau itu selalu dijeda dengan Roh Kudus. Demikian juga begitu selesai ayat 21 sampai 24, maka ayat 25-nya bicara tentang Roh Kudus. Ayat 26 bicara tentang Roh Kudus. Baru kemudian selanjutnya 27, damai sejahtera aku kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera aku kuberikan bagimu, damai sejahtera yang kuberikan padamu tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah, dan seperti pasal 14 ayat pertama, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Artinya, engkau tidak perlu khawatir, aku naik surga, tapi engkau tidak perlu khawatir. Jangan gelisah. Damai sejahteraku. Bila mana damai sejahtera Allah itu terjadi, itulah Roh Kudus. Karena itu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya. Kemudian ayat berapa? Ayat 28 dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu,
Sekiranya engkau mengasihi aku, maka engkau akan bersuka cita, sebab aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Maka 29, dan sekarang aku telah mengatakan semuanya itu sebelum dan sekarang aku telah mengatakan semuanya itu kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, ayat 30. Sebentar lagi penguasa dunia ini akan datang, dan mereka penguasa dunia, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atasku. Luar biasa. Bicara tentang dia akan ditangkap, dianiaya, tapi sekali lagi itu tidak pengaruh. Sebenarnya kalau kita baca, sebenarnya kematian Kristus itu luar biasa. Sebenarnya itu tidak pengaruh sedikit pun juga. Artinya dia disalibkan itu tidak akan pengaruh. Dia turun ke dunia, orang mati semuanya itu hanya sebagai kehendak Tuhan, tapi itu tidak ada dampaknya sedikit pun juga. Tuhan sudah bernubuat tentang dirinya, itu tidak ada kuasanya. Aku boleh mati disalibkan, tapi kuasa maut tidak bisa menguasai aku sedikit pun juga. Tetapi supaya dunia tahu, sebab itu dikatakan 31. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari. Bangunlah umat Allah. Mari kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Ini berbicara tentang seluruh perikop ini sebenarnya berbicara tentang Kristus akan meninggalkan kita. Tapi jangan gelisah, jangan takut. Roh Kudus menolong kita. Amin. Tuhan boleh naik ke surga, tapi dia berkata, kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Kamu akan melihat itu. Dan yang ketiga, kamu akan mengenal. Ya. Karena kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kamu di dalam aku dan aku di dalam. Artinya kita akan memiliki hikmat Allah seperti kita belajar tentang hikmat Allah di dalam 1 Korintus pasal 2. No? Maka hikmat Allah kita tutup dengan 1 Korintus pasal 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah mengaruniakan oleh Roh, sebab Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak akan tahu bagaimana kedudukan Bapa dan Anak itu menjadi satu tanpa Roh. Seperti dikatakan, kamu akan mengetahui Bapa, aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Karena Roh. Maka secara cepat kemudian, siapa kegerangan di antara manusia yang tahu apa yang ada di dalam manusia selain roh manusia yang ada di dalam diri, Demikian tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada dalam diri Allah selain roh Allah. Kami tidak menerima roh dunia. Ayat 12. Tapi roh yang berasal dari Allah supaya kami tahu apa yang dikaruniakan. Supaya kami tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kami. Tanpa roh Allah kita tidak tahu apa yang dikaruniakan, termasuk keselamatan, termasuk bagian yang terbaik. Dan selanjutnya Roh Kudus berbicara begitu indah, begitu manis. Kuasanya dinyatakan atas kita. Amin. Keluarga OT, jemaat Tuhan, mari biarkan Roh Kudus. Terus terang, saya sering pribadi memberikan kesaksian saya hidup banyak oleh karena besar. Tanpa Roh Kudus, tidak ada artinya. Sampai hari ini kami sekeluarga bisa hidup tanpa Roh Kudus. Terus terang tidak ada janji-janji manusia kami harapkan. Bukan ada sponsor, tidak ada. Bukan Bapak Ibu. Bukan ada jaminan tunjangan hidup. Oh ada seorang yang akan, tidak ada. Roh Kudus itu yang membuat kami kuat. Tanpa Roh Kudus jaminan itu. Sebab itu pastikan. Tanpa Roh Kudus apa yang kita mau banggakan? Uangmu kah? Berapa lama uangmu? Hei, orang kaya sekarang lagi habis-habisan, apalagi kita yang setengah kaya, agak kaya, belum kaya, cuma ada berduit aja. Mau sombong sama Tuhan, apa kita sombongkan? Mari jemaat dimanapun berada, ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari jangan ada yang menggagakan diri. Kalau pelayanan berhasil itu karena perbuatan Roh Kudus. Bukan karena kamu punya pengetahuan. Kalau kamu mengandalkan pengetahuanmu, pelayanmu akan hilang, pelayananmu akan lenyap. Pelayanan yang dibangun di atas dasar pengetahuan tidak akan bisa bertahan. Sebab pengetahuan itu akan hilang lenyap. Tapi Roh Allah itu akan tinggal tetap selama.
Engkau harus melayani di dalam Roh Kudus. Pekerjaan semuanya kita lakukan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus segala sesuatu yang kita pegang itu bisa hilang. Dimakan waktu, dimakan keadaan, akan hilang. Orang yang pandai tiba-tiba bisa jadi bego. Orang yang punya pengalaman hebat tiba-tiba jadi nggak tahu apa-apa. Sekarang sedang terjadi nggak tahu apa-apa. Orang punya pengalaman puluhan tahun. Hanya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Mari biarkan Roh Kudus memenuhi kita. Mari biarkan Roh Kudus. Terus terang, tanpa Roh Kudus saya takut. Tanpa Roh Kudus tidak ada apapun yang kita bisa harapkan. Kita tidak bisa berdoa. Tanpa Roh Kudus nggak ada damai sejahtera, ada gelisah, tenang, walaupun tahu firman tapi khawatir, takut. Roh Kudus itu yang membuat kita melihat, mengenal Allah. Lebih dari segala kebutuhan, ketakutan kita sendiri. Damai sejahteranya diberikan oleh kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya.